Apa kira-kira makna dari kebangkitan Yesus bagi gereja? Nah, yang pertama, kita lihat dalam ayatnya yang ke-14 bagian A. Dikatakan begini, akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Saudara, luar biasa. Yesus bangkit, kemudian Yesus menampakkan diri kepada para murid. Terjadi di mana? Di tempat makan. Jadi pada waktu itu para murid bukan sedang melayani. Para murid pada waktu itu bukan sedang bersekutu, tapi Alkitab katakan mereka sedang asik makan. Bahkan tidak ditulis kira-kira makan apa. Kira-kira Alkitab tulis tidak? Makan apa? Kalau Sentani papeda, ya toh? Kalau di pegunungan wang, ya kan? Apalagi hujan-hujan begini, wah itu paling enak, ya kan? Kira-kira makan apa, saudara? Tidak disebutkan. Jadi makan apa itu tidak penting. Tapi coba perhatikan di situ. Berita yang luar biasa, misi yang besar untuk perubahan umat manusia, yaitu Injil, di mana Yesus sudah bangkit dari kematian, itu disampaikan di tempat makan. Pada waktu murid-murid makan. Makan itu sesuatu yang biasa tidak? Atau sesuatu yang luar biasa? Biasa. Makanya kalau yang biasa, jangan dibuat seperti luar biasa. Kalau tidak ada pertengkaran, ya, kehabisan baku marah. Itu hal yang biasa, makan minum. Coba perhatikan di situ. Apa sebenarnya makna Paskah? Ya. Kebangkitan Kristus itu bagi setiap kita. Yang pertama, saya lihat bahwa Paskah itu berarti Tuhan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Para murid hanya makan, saudara. Mereka tidak sedang ada di sinagoge. Mereka tidak sedang memuji Tuhan. Mereka tidak sedang melayani Tuhan di sana. Tapi dikatakan mereka sedang makan. Dan ternyata pada waktu makan, Tuhan juga hadir. Kehidupan sehari-hari, kehidupan yang sederhana, kehidupan yang biasa, Tuhan hadir, saudara. Ini penting bagi setiap kita. Ketika saya pelajari hal ini, wah, luar biasa. Kalau dulu simbol Tuhan hadir itu hanya di Bait Allah. Tuhan tidak bisa hadir di sembarang tempat, terbatas. Tapi Paskah, dengan matinya Tuhan Yesus, bahkan ketika dia bangkit dari antara orang mati, itu memberi jalan bagi setiap kita. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan yang sederhana, kehidupan yang biasa, Tuhan itu bisa hadir. Coba saudara lihat, ya, misi penting yang mempengaruhi kekekalan itu disampaikan Tuhan Yesus di mana? Di meja makan. Tidak ada mimbar di situ. Tidak ada para pejabat yang hadir di situ. Tidak ada liturgi dan musik di situ. Tidak ada acara yang mahal dan besar di situ. Tanpa ada panitia pelaksana. Tapi Alkitab katakan Yesus hadir menjumpai para murid ketika mereka sedang makan. Kehidupan sederhana, kehidupan biasa, Tuhan hadir. Sehari-hari Tuhan hadir. Nah, ini penting bagi setiap kita, saudara. Kita harus maknai bahwa Yesus itu hadir dalam kehidupan hari lepas hari dalam kehidupan kita. Yesus itu ada menyertai setiap kita hari lepas hari. Tapi seringkali kita tidak mengalami itu. Kenapa, saudara? Karena ini dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan dendam, dipenuhi dengan keputusasaan. Tuhan menjamin bahwa Dia hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam keseharian kita Tuhan hadir. Tapi seringkali kita tidak mengalami kehadiran Tuhan. Kenapa? Karena kita masih terus menyimpan sakit hati. Kita masih hidup dalam keputusasaan. Kita masih hidup dalam dosa. Kita masih hidup dalam dendam, menyimpan kekecewaan berlarut-larut, tidak mau berdamai, saudara, tidak mau dipulihkan oleh Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan. Itu yang seringkali kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus hadir dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita. Jadi itu makna penting Paskah bagi setiap kita. Bahwa Yesus hadir
Bahkan ketika saudara makan, Yesus juga hadir di situ. Ketika saudara ada di rumah, sedang dalam kesusahan, sedang dalam penderitaan, sedang dalam kesakitan, percaya Yesus hadir. Yesus hadir, saudara. Yesus tidak pernah terbatas. Meskipun kita terbatas. Itu sebabnya ketika saudara ada beban dalam kehidupan hari lepas hari, serahkan beban itu kepada Tuhan. Kemarin dalam doa malam di Pemuda, saya katakan bahwa ketika Tuhan Yesus mengangkat beban, yaitu salib, ketika dia melewati jalanan Via Dolorosa, apa yang terjadi, saudara? Prajurit meminta supaya seorang yang bernama Simon Kirene membantu mengangkat salib. Salib itu sangat berat. Yesus adalah Tuhan. Kira-kira Yesus bisa nggak angkat salib sampai ke Golgota? Bisa. Dosa-dosa kita aja dipikulnya, apalagi hanya kayu. Makanya saya tanya kemarin, kira-kira kayu salib itu ada di mana sekarang? Apakah ada seseorang yang mengawetkan kemudian ditaruh di museum? Tidak ada catatan itu. Salibnya terbuat dari kayu itu sudah tidak ada artinya. Saudara, tapi coba lihat. Alkitab juga katakan dia tidak hanya memikul salib di bahunya atau di pundaknya, tapi Alkitab katakan Yesus memikul dosa-dosa umat manusia. Salib memang sudah tidak ada hari ini, tapi dosa-dosa masih ada tidak? Dan Yesus datang untuk memikul setiap dosa-dosa itu. Makanya ketika saudara ada dosa, ada beban apapun, jangan kau pikul sendiri. Yesus sudah pernah pikul itu. Supaya ringan kehidupan hari-harimu, serahkan semua bebanmu kepada Tuhan. Saudara, itu penting. Yesus yang Tuhan saja, ketika dia mengangkat beban yang begitu berat, salib di bahunya, ketika dia bertemu dengan Simon dari Kirene, kemudian Simon mengangkat salib itu, Yesus relakan, saudara. Artinya apa? Yesus mau membagi beban itu, ya kan? Dia tidak mau angkat sendiri, dia bagi beban itu. Sama dalam kehidupan kita, saudara. Yesus sudah memikul semua penderitaan kita, dosa-dosa kita, masalah kita. Jadi jangan pikul sendiri. Kalau ada beban, bagi kepada Tuhan Yesus, serahkan kepada Tuhan Yesus. Percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan hari lepas hari. Dalam kehidupan yang sederhana, mungkin di rumah tanggamu, dalam pelayananmu, dalam pekerjaanmu, mungkin ada masalah di sana. Percaya bahwa Tuhan itu hadir. Amin. Bahkan kebangkitan Yesus itu berarti juga pengharapan akan hari di mana penderitaan hari-hari akan hilang. Karena ketika kita nanti sudah di surga, penderitaan sudah tidak ada. Ada pergumulan hari-hari ini, ada masalah hari-hari ini, tapi kebangkitan Kristus itu menjadi pengharapan bahwa nanti kita bersama dengan Tuhan, semuanya itu tidak akan ada lagi.